pembelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Ibu absen dulu ya. Sani Mandra Aprilia, Salma Nazilatul Irsyada, Lulu Aulia Fitriani, Hadirah. Aulia Zahra Nurul Safira, Silvina Windy Ariati, Ayla Dirga Aneira, Chelsea Wahyuni Atta, Anissa Melani. Oke, tidak ada yang absen ya hari ini. Sekarang kita mulai pembelajaran. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyinggung tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber utama buat ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam? Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah dan diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis. Setelah Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama, sumber hukum yang kedua ajaran Islam yaitu hadis. Mengapa hadis diurutkan menjadi nomor 2? Karena hadis itu merupakan wahyu dari Allah yang maknanya langsung dari Allah, akan tetapi lafalnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi pengertian saja sudah dapat kita pahami bahwa kedudukan Al-Quran dan hadis itu lebih tinggi kedudukan Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran dijadikan sumber hukum ajaran Islam yang pertama. Seluruh hukum Islam, hukum ajaran Islam itu harus berkaitan, harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam, hukum Islam itu tidak boleh bertentangan dari Al-Quran dan hadis. Harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apabila kita ingin mengetahui hukum atau perbuatan, itu pertama-tama kita harus merujuk pada Al-Quran. Tidak boleh kita tiba-tiba langsung merujuk ke hadis. Tidak boleh. Kita harus mencari dulu hukumnya di dalam Al-Quran. Ada nggak di dalam Al-Quran? Kalau misal di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan bahwa hukum memakan anjing itu haram, lalu kita cari di dalam hadis. Hadis mana yang menerangkan tentang kita tidak diperbolehkan untuk makan anjing? Begitu ya. Nah, itu adalah cuplikan dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Selanjutnya
Hari ini kita akan mengupas tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan fungsi Al-Quran beserta fungsi hadis. Nah, sekarang apa sih pengertian Al-Quran itu? Ayo, siapa yang tahu pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan. Lafal Qur'anan itu adalah bentuk dari isim masdar, yang mana artinya bacaan. Lafal Qur'anan ini masih bersifat umum, lalu ditambah dengan al sehingga menjadi lafal Al-Qur'an. Menjadi lafal Al-Quran ditambahkannya huruf al ini telah menjadikan Al-Quran ini sebagai mushaf, sebuah mushaf, yakni sebuah pedoman yang sudah ditentukan untuk menjadi pedoman hidup umat Islam. Ini loh mushaf, inilah yang namanya Al-Quran. Paham ya? Itu pengertian Al-Quran secara bahasa. Tadi Al-Quran secara bahasa berasal dari apa? Berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir yang ditulis di mushaf serta membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran itu adalah wahyullah, kalamullah, perkataan Allah. Yang apa? Kalam Allah yang dijadikan mukjizat untuk Nabi Muhammad. Jadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu merupakan salah satu mukjizat dari Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu tidak serta-merta, tidak tiba-tiba satu wujud Al-Quran itu langsung di depan Nabi Muhammad, itu tidak. Tetapi melalui jalan mutawatir. Apa sih jalan mutawatir itu? Jalan mutawatir itu secara berangsur-angsur, jadi bertahap. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, tidak langsung 30 juz gitu ya, itu tidak. Tapi berangsur-angsur. Ada yang diturunkan ketika telah terjadi suatu peristiwa. Ada yang diturunkan ketika akan terjadi sebuah peristiwa besar. Dan ada pula yang diturunkan ketika sedang terjadi peristiwa. Dan ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, itu ada yang ditulis di kulit binatang, di pelepah kurma, di daun, dan lain sebagainya. Karena pada saat zaman Rasulullah itu belum ada kertas ya, belum ada kertas. Jadi Al-Quran itu ditulis, ayatnya itu ditulis ada yang di pelepah kurma, ada yang di daun, ada yang di kulit binatang. Lalu setelah Al-Quran itu diturunkan, lalu ditulis di mushaf. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerintahkan sahabat untuk menulis Al-Quran, untuk mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran, diruntutkan dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir itu diruntutkan dan dijadikan sebagai satu mushaf. Nah, setelah itu ketika kita membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Kita membaca satu huruf Al-Quran itu sudah bernilai ibadah. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran itu salah satu obat hati. Ketika kita membaca
bisa sebagai penyejuk hati kita. Kalau kita lagi galau, kalau misal kita lagi kangen orang tua nih yang di rumah, kalau kita kangen sama nenek, kakek yang sudah meninggal dunia, atau kangen sama siapa saja, ketika hati kita tidak enak ya, bacalah Al-Quran, tujukan ke mereka, niatkan. Ketika kita membaca Al-Quran itu, kita niatkan untuk orang tersebut. Insya Allah rasa rindu, rasa kangen itu bisa terobati. Itu pengertian Al-Quran ya. Dari sini sudah bisa dipahami? Sudah paham semua ya pengertian Al-Quran? Yang selanjutnya yaitu pengertian hadis. Hadis itu secara bahasa memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu memiliki arti jadid, baru. Kenapa hadis ini diartikan sebagai jadid, diartikan baru? Kenapa? Karena hadis ini adalah sebuah perkataan perbuatan yang mana perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika para sahabat itu melakukan sesuatu, atau Nabi Muhammad mengulang mimpi atau bagaimana, lalu penyampaiannya itu telah dinamakan baru. Karena hadis ini adalah dari Rasulullah, bukan dari Allah, gitu ya. Sedangkan umat manusia itu adalah hamba Allah, fana. Lalu yang kedua yaitu berarti qarib, dekat. Dan yang ketiga berarti khobar, yang artinya berita. Ya, hadis itu diartikan sebagai berita karena Rasulullah itu menyampaikan sebuah hadis untuk mengabarkan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan di dunia. Itu sebuah kabar. Dan Rasulullah mengabarkan kepada umat manusia bahwa barang siapa yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka sama Allah akan dijanjikan surga. Itu sebuah berita yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya. Lalu secara istilah, hadis itu mempunyai arti. Hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan segala hal ihwal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Jadi hadis yaitu ucapan, segala ucapan Rasulullah, lalu segala perbuatan Rasulullah, dan takrir atau ketetapan. Misal nih, pada zaman Rasulullah itu ada para sahabat, yang melakukan suatu kegiatan, lalu Rasulullah mengetahuinya, dan Rasulullah tidak melarang ataupun mencegah sahabat tersebut. Itulah yang dinamakan takdir atau ketetapan. Dan segala hal ihwal. Ihwal itu perbuatan, jadi segala tingkah laku Nabi Muhammad itu bisa dikatakan sebagai hadis. Itu. Dan hadis itu dituturkan kembali oleh para sahabat. Jadi perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang kita tidak dapat melihat Rasulullah pada zamannya itu dituturkan kembali, disampaikan kembali oleh para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada ulama, kepada kiai, kepada santri, kepada, dan sampailah kepada kita.
Itu ya, itu pengertian apa? Hadis. Tadi apa pengertian hadis? Sebagaimana dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Oke, itu tadi penjelasan pengertian tentang Al-Quran dan hadis. Sudah paham semua tentang pengertian Al-Quran dan hadis? Sudah. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kalau sudah paham, coba sekarang ibu pengen dengar. Siapa yang bisa menjelaskan ulang tentang pengertian Al-Quran? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Manda? Ayo Manda, coba diterangkan kembali. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan yang ditulis di mushaf serta membacanya adalah ibadah. Ya, betul. Tadi Al-Quran diturunkan melalui jalan mutawatir. Jalan mutawatir itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat tadi ibu sudah menjelaskan ya tentang perjalanan Al-Quran diturunkan, yaitu dengan melalui jalan mutawatir. Apa itu jalan mutawatir? Ada yang tahu nggak? Nah, jalan mutawatir itu jalan secara berangsur-angsur. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, tidak langsung 30 juz langsung turun kepada Nabi Muhammad, itu tidak. Tapi 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan seterusnya. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Ada yang tahu nggak? Surat Al-Alaq, benar sekali Manda. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hafal? PR ya? Ya, jadi ayat Al-Quran yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perintah pertama kali yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra, bacalah. Mengapa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca? Karena dengan kita membaca, kita dapat memahami. Setelah kita dapat memahami, kita bisa menjalankan, kita bisa mengapresiasikan, kita bisa menempuh jalan yang lurus, yakni ad-dinul Islam. Itu tadi pengertian Al-Quran dan hadis. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi Al-Quran dulu. Coba Lulu dibaca fungsi Al-Quran sesuai dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 dan surat Al-Baqarah ayat 185 dan berada dalam halaman 8 sampai 9. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratal azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran surah Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari surah Al-Baqarah ini dapat dimengerti bahwa fungsi Al-Quran adalah A. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia, Al-Huda. B. Sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. C. Sebagai pembeda antara yang benar, hak dan yang salah, batil. Ya. Oke, tadi fungsi Al-Quran berdasarkan surat Ibrahim ayat 1 yang telah dibacakan oleh guru. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 itu dijelaskan bahwa fungsi Al-Quran adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas sekali bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk membawa umat Islam dari masa jahiliyah ke masa yang terang benderang seperti sekarang ini, yakni menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, yakni adalah ad-dinul Islam. Itulah jalan Allah, jalan menuju kehidupan yang abadi, yaitu surga. Nabi Muhammad itu diturunkan untuk membawa Al-Quran, membawa umat Islam untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 diterangkan yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yakni pada tanggal 27 Ramadan. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan apa tadi? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dapat kita pahami bahwa fungsi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup bagi manusia, yakni hudal linnas. Pada lafaz hudal linnas itu mempunyai arti petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, yaitu wabayyinatin minal huda, sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, tapi kadangkala petunjuk itu belum ada penjelasannya. Nah, tapi di dalam Al-Quran itu juga ada penjelasannya. Maksudnya, misal gini, di dalam Al-Quran surat yang pertama itu dijelaskan bahwa kita Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Terus hanya sebatas itu. Nah, lalu diterangkan kembali ke surat-surat setelahnya, gitu ya. Sebagai yang ketiga yaitu wal-furqan, yang artinya pembeda. Jadi Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Dalam hal fungsinya sebagai penjelasan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 89, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang Islam. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan sesuatu, petunjuk serta rahmat. Apa sih rahmat itu?
bentuk kasih sayang Allah. Contoh, kita membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Itulah bentuk kasih sayang Allah, nikmat. Ya, itu bentuk rasa kasih sayang Allah kepada pribadi. Lalu Al-Quran, kita nafas, itu merupakan nikmat, kasih sayang Allah. Kita bisa melihat, itu rahmat. Kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa duduk di majelis ini sekarang ini, itu adalah rahmat. Itu tadi beberapa fungsi Al-Quran ya. Nah, jadi Al-Quran tadi mempunyai berapa fungsi? 3 ya, 3 di dalam surat Al-Baqarah. Dan di dalam surat Ibrahim ada 1. Jadi semuanya ada 4. Itu hanya beberapa. Yang selanjutnya fungsi hadis. Nah, sebelum kita beranjak ke fungsi hadis, tadi fungsi Al-Quran sudah paham semua. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke fungsi hadis. 3. Sekarang kita beralih ke fungsi hadis. Tadi Al-Quran menjadi sumber hukum ajaran Islam yang pertama. Sekarang hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Nah, fungsi hadis bagi manusia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum tersebut menjadi saling menguatkan. Contoh, hukum tentang pentingnya menjauhi dusta. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Di dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh berkata dusta. Nah, lalu di dalam hadis itu diterangkan bahwa Rasulullah itu berkata kepada para sahabat, ingatlah, aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besar dosa besar. Lalu sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Lalu Rasulullah meneruskan sabdanya, yakni di antara dosa-dosa besar tersebut yang pertama yaitu syirik kepada Allah, musyrik. Jadi syirik atau musyrik itu adalah termasuk salah satu dosa besar. Apa sih syirik itu? Musyrik yaitu menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah, menyembah api, menyembah berhala, menyembah matahari. Itu termasuk golongan syirik atau musyrik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua itu termasuk salah satu dosa besar. Jangan sekali-sekali durhaka ya kepada orang tua. Kita berbohong kepada orang tua termasuk durhaka enggak? Durhaka. Kita membentak orang tua termasuk durhaka enggak? Misal kita diperintah nih sama orang tua, Salma tolong dong bantuin ibu di dapur. Terus Salmanya bilang, males aku masih PW, mainan HP. Salma durhaka nggak sama orang tuanya? Durhaka ya, dosa besar ya. Jangan ditiru ya. Jadi kalau kita pulang dari pondok, kita pulang dari sekolah, masih ada waktu luang, bantu ibu di rumah, bantu ibunya. Pulang dari pondok, jangan leha-leha, teman-teman di pondok. Aku udah capek ngaji, pagi, siang, sore, malam, subuh, ngaji terus. Ibu di rumah aku mau leha-leha aja aku. Terus ibunya bikin sendiri, nyapu sendiri, masak sendiri. Itu
nggak? Durhaka nggak? Mengapa durhaka? Karena kita tidak tahu berterima kasih sama orang tua. Kita disekolahin, kita dipondokin, kita disuruh menuntut ilmu. Orang tua yang berbeda, orang tua setiap hari kepanasan mencari uang untuk kita yang di sini, tapi setelah kita pulang malah kita hanya enak-enakan. Mana bentuk terima kasih kita kepada orang tua itu tidak ada kalau seperti itu ya. Jadi kalau di rumah pulang dari pondok ke rumah, ibunya masak, kita cuci piring, nyapu, bantuin nyuci. Udah Bu, aku aja yang masak. Bilang terus seperti itu ya. Udah Bu, aku aja yang nyuci piring. Ibu nonton TV aja di depan. Gitu ya. Nah, lalu yang terakhir nih, yaitu jauhilah perkataan dusta. Jadi dosa besar, salah satu dosa besar itu berkata dusta. Dusta itu apa? Berbohong. Berbohong itu dusta. Ingkar janji itu dusta. Jadi jangan sekali-kali kita membuat sebuah janji, tapi kita tidak yakin untuk menepatinya, karena itu termasuk dosa besar. Kalau kita sudah membuat janji, baik kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, kepada guru, kita harus siap konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Menepati janji. Nah, jadi dua hukum tersebut antara Al-Quran dan hadis ini saling menguatkan jadinya. Karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk menjauhi dusta, dan di dalam hadis juga diterangkan bahwa berkata dusta itu merupakan salah satu dosa besar. Jadi dua hukum ini menjadi saling menguatkan. Begitu ya. Bisa dipahami? Yang kedua, fungsi hadis yang kedua untuk memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Maksudnya gimana nih? Memperjelas dan merinci. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak ayat tentang perintah ataupun larangan yang masih sifatnya umum, belum terinci. Misal, di dalam Al-Quran itu ada perintah melaksanakan sholat. Perintah melakukan sholat ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surat dan ayat lainnya. Tapi di dalam Al-Quran tersebut belum ada ayat yang menerangkan tentang tata cara melakukan sholat. Belum pernah dengar kan? Udah pernah baca belum ayat yang menerangkan tentang tata cara melakukan sholat? Sholat itu didahului dengan takbiratul ihram, lalu membaca doa istiftah, lalu suratul Fatihah, dilanjutkan membaca surat pendek. Ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Di dalam Al-Quran cuma diterangkan bahwa kita sebagai umat Islam harus melakukan sholat, harus melakukan sholat. Nah, maka dari itu fungsi hadis itu sebagai memperjelas dan merinci. Lalu di dalam hadis itu diterangkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi Muhammad berkata, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Bagaimana Nabi sholatnya? Ya seperti kita melakukan sholat sekarang. Nah, begitu. Jadi diawali dengan takbiratul ihram, doa istiftah, lalu membaca Fatihah, membaca surat-surat pendek dan seterusnya. Begitu ya. Fungsi hadis yang kedua apa? Memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Lalu yang selanjutnya, fungsi hadis yang ketiga yaitu menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Nah, hukum yang sifatnya masih global itu tidak ada di dalam Al-Quran.
binatang buas. Itu dalam Al-Quran tidak ada ayat. Tapi Nabi Muhammad memberikan penjelasan dan menetapkan hukumnya tentang hukum memakan binatang buas. Yakni sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Aklu kalbi nabi minas sibai haram. Makanan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Jadi binatang buas yang bertaring itu hukumnya haram. Binatang buas apa aja contohnya? Harimau, singa, lalu macan, lalu apa lagi? Serigala, buaya, bertaring ya. Nah, hewan-hewan yang bertaring itu hukumnya haram jika kita memakannya. Kenapa diharamkan? Karena sebelum kita makan, kita mendekati aja itu udah bahaya, banyak bahayanya. Maka Nabi Muhammad mengharuskan kita untuk memakan binatang buas tersebut. Lalu yang selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum. Seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah SAW mengecualikan atau mengkhususkannya. Misal, Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk melakukan sholat Jumat. Jadi di dalam Al-Quran yang diterangkan bahwa seluruh umat Islam itu wajib melakukan sholat Jumat. Ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada perintah Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di dalam Al-Quran ini diterangkan untuk orang-orang yang beriman. Tidak ada penjelasan untuk laki-laki atau perempuan, yang sudah balik atau belum, untuk yang berakal atau tidak. Ya. Nah, lalu di sini barulah di dalam hadis itu diterangkan bahwa sholat Jumat itu dikhususkan untuk seorang laki-laki yang sudah berakal dan juga merdeka. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu dijelaskan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Abdul mamlukun, awim mu'atun, aw sabiyyun aw ghaniyun. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Siapa saja 4 orang yang dikecualikan melakukan sholat Jumat ini? Yang pertama yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Budak. Budak itu hamba sahaya. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada ya hamba sahaya. Hamba sahaya itu ada pada waktu zaman Rasulullah dulu. Hamba sahaya itu adalah budak yang tidak dibayar. Kalau zaman penjajahan itu seperti penjaloni. Nah, jadi hamba sahaya itu tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat ya. Yang kedua, perempuan. Jadi orang perempuan seperti kita ini tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Kenapa? Karena orang perempuan ini banyak mengandung maksiat. Mengapa orang perempuan ini dikatakan mengandung maksiat? Karena pada dasarnya yang diwajibkan melakukan sholat Jumat itu adalah laki-laki. Biasanya nih, kalau perempuan ikut sholat Jumat yang masih muda-muda, itu
cowok-cowok pada nggak khusyuk ibadahnya. Maka untuk mencegah itu semua, perempuan tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu anak kecil. Jadi anak kecil yang belum balik itu tidak wajib melakukan sholat Jumat. Dan yang keempat yaitu orang sakit. Orang sakit tidak wajib melakukan sholat Jumat, mempunyai keluksuhan, diringankan. Jadi boleh tidak melakukan sholat Jumat. Itu tadi diantara dari fungsi hadis. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Coba ulangi apa saja tadi fungsi hadis. Coba Silvina diulangi lagi apa fungsi hadis itu? Fungsi hadis. Yuk sama. Fungsi hadis ada 4 yaitu dua memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. 3 menerapkan hukum atau aturan yang tidak terkait dalam Al-Quran. 4 membatasi ya, itu tadi ya. Jadi fungsi hadis itu ada 4. Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, mungkin belajar kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, Ibu akhiri, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini pulang, salam sama kedua orang tua ya. Ibu akhiri, wassalam.